Mengungkap curhat Freddy Budiman, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Slamet pribadi dan melalui sambungan telepon. Ini ada satu warga, kita angkat dulu Pak Slamet ya. Iya, silakan. Ada Pak Eko dari Cibubur. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak. Ya, silakan Pak Eko. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak di BDN Pak. Ya, pagi Pak Eko. Ya, terima kasih Pak. Kami sebagai rakyat kecil Pak, dengan ada berita begini, kenapa ya Pak, dia tidak berani menyampaikan sebelum terjadi. Kan sudah terbuka dengan presiden kita ini, kan sudah membuka nomor-nomor dia sebetulnya kalau enggak itu. Dan kalau diumumkan kenapa setelah terjadi baru terbuka. Jadi kami ini yang apa kemauan bagaimana, jadi gelisah kami Pak. Sebelum terjadi Pak. Maksudnya sebelum eksekusi mati ya Pak ya? Iya, sebelum mati kan gampang sekarang. Semua masalah apapun kami sudah bisa untuk ngirim kemana. Masalah yang kecil pun berani asal bertanggung jawab ya. Yang kami sampaikan harus tanggung jawab, jangan dibuat main-main, ini kan berbahaya Pak. Betul. Pak Eko, sebetulnya kalau kita baca tulisannya Haris Azhar itu yang diakui sama dia bahwa sebelum Freddy Budiman dieksekusi, dia sempat melaporkan ini ke istana sebetulnya Pak Eko. Dan bahkan menurut pengakuannya itu di pledoinya juga disebutkan sebetulnya. Dia sempat melaporkan ini ke istana sebetulnya Pak Eko. Dan bahkan menurut pengakuannya itu di pledoinya juga disebutkan sebetulnya. Oh, baik. Kalau gitu bisa diperhatikan. Mudah-mudahan kalau ini benar ya, kita rakyat ini tahu Pak. Iya Pak ya. Terima kasih kalau memang betul sudah terbuka segitu Pak. Baik. Oke, baik Pak Eko, terima kasih banyak Pak Eko dari Cibubur sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ya, ini juga di satu sisi memang hal-hal yang ketika ada informasi yang dalam tanda kutip mungkin sumir gitu ya, terus menyebut ada penegak hukum segala macam, masyarakat juga yang sebetulnya di dalam hatinya itu sudah agak sedikit bukannya antipati, tapi kalau kita melihat hasil survei tingkat kepercayaan publik sama penegak hukum itu kan sebetulnya rendah Pak Slamet. Rendah sekali. Dan itu juga ini kan akan mengkonfirmasi hal itu jadinya. Iya, rakyat akan semakin percaya bahwa di kalangan penegak hukum itu ada main-main. Betul. Justru main-mainnya para penegak hukum ini menjadi indikator naiknya peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Ini akibat dari main-mainnya para penegak hukum. Kan indikatornya itu ada dilihat dari pelaku kejahatan. Indikator yang kedua adalah dari sisi penegakan hukum dan hukumnya. Indikator ketiga itu ada pada korban. Korban-korban orang yang dicekoki narkotika sampai per hari meninggal antara 30 dan 40 orang. Beliau tadi 2 orang nelpon itu betul semua. Ngeri, memang miris sekali. Kalau melihat penegak hukum seperti ini. Sangat miris. Tapi kembali ke masalah itu tentu BNN tetap membuka diri. Nah ini terkait tadi kalau dikatakan bahwa banyaknya peredaran narkotika dalam hal ini ya, narkotika, terus juga jumlah korban yang nampaknya juga belum banyak berubah juga. Belum banyak berubah, ini membuktikan di satu sisi mungkin petugas kurang, tapi di sisi lain petugas main-main. Kurang komitmen maksudnya. Kurang komitmen, itu menjadi indikator ya. Salah satu indikator, nah, kalau BNN sendirian, ini kan nggak mungkin bisa selesai, karena kalau kita lihat laporannya bukan hanya BNN di situ kan Pak Slamet. Nah ini apa yang harus dilakukan menurut Anda? Masyarakat juga harus paham ketika melihat kejadian peredaran gelap dan narkotika, masyarakat juga jangan mendiamkan, melaporkan kepada petugas atau bagaimana caranya supaya kejadian itu bisa sampai ke petugas. Karena apa? BNN nggak bisa sendirian Mas. Keselamatan masyarakat siapa yang jamin? Ya masuk ke SMS, masuk ke SMS Center yang sudah kita umumkan ke masyarakat. Atau dengan cara membuat surat, atau siapa yang kenal. Selama ini saya kurang tahu. Yang jelas begini, laporan masyarakat ke BNN banyak sekali tentang kelakuan-kelakuan penegak hukum di seluruh Indonesia, lewat SMS, lewat surat. Banyak sekali. Itu kan menjadi mengkonfirmasi apa yang terjadi dengan curhatan. Sudah kita diam-diam kita lakukan penyelidikan, diam-diam kita salurkan ke satker masing-masing. Artinya di ke satker masing-masing itu gimana? Ya menginformasikan kepada satuan kerja masing-masing. Ini loh. Responnya? Ya.
Ya kurang tahu. Ya kita kontrol aja nanti. Oke. Ya. Tapi sering kita bertanya bagaimana perkembangan ini. Saya kurang tahu, mungkin direktorat lain yang menginformasikan. Yang jelas saya tahu mekanismenya bahwa SMS masyarakat itu selalu ditindaklanjuti oleh BNN, baik cepat maupun jeda waktu. Oke. Nah, SMS dari masyarakat itu banyak yang terbukti nggak Pak Slamet? Win-win, 50-50. Artinya banyak yang memang ya, betul. Terutama begini, terutama informasi yang tidak memberikan data konkret. Data awal yang konkret itu sama hanya ada ini di daerah ini, udah gitu aja. Ya. Dan itu jam berapanya nggak jelas, siapanya nggak jelas. Oke. Tapi hasil penyelidikannya gimana Pak Slamet? Kalau informasi yang seperti itu? Ya susah untuk dibuktikan. Susah. Informasi yang dibutuhkan oleh paling tidak penegak hukum dan BNN dalam hal ini, itu informasinya harus seperti apa untuk minimal begini ya, tidak perlu lengkap. Ya. Siapa berbuat apa, kapan, di mana, bagaimana, itu ada standar minimal saja. Tapi kan kadang-kadang kita cuma bisa ngelihat bahwa ada orang mungkin berseragam atau bersenjata tapi nggak tahu siapanya. Tapi kan jelas waktunya kapan, pakaiannya apa, itu aja, nggak perlu sampai detail, sampai memberi apa nggak perlu. Yang penting oh baju merah, jam sekian, di mana di situ. Oke, Pak Slamet, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Oke.